Hai teman pintar, beberapa hari terakhir ini Terelie menjadi salah satu sosok penulis yang tengah menjadi sorotan di media sosial. Hal ini tentu saja bukan karena kontroversinya, melainkan karena produktivitasnya dalam menciptakan karya sastra yang luar biasa. Baik itu novel maupun dalam bentuk serius atau cerita bersambung. Sebagai seorang penulis yang terkenal sangat produktif, total sudah ada lebih dari 30 buku yang dirilis dari tahun 2005. Para penggemar novel karangan Terelie pada dasarnya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari remaja yang masih sekolah hingga orang dewasa yang sudah menikah. Namun, apakah Anda tahu tentang siapa sebenarnya sosok Terelie itu sendiri? Bagi para penggemar, Terelie bisa dikatakan sebagai sosok yang cukup misterius. Pasalnya dengan reputasinya sebagai penulis bestseller hingga bahkan ada kisahnya yang sudah diangkat ke layar lebar. Terelie tetap tidak suka membagikan kehidupan pribadinya kepada publik. Tak jarang ada beberapa orang yang menganggap bahwa Terelie sebenarnya merupakan seorang penulis novel perempuan. Padahal nama asli dari Terelie adalah Darwis, seorang laki-laki asal Sumatera Selatan. Mari kita bahas lebih dalam. Darwis atau lebih kita kenal sebagai Terelie dilahirkan di sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya yaitu di Kota Lahat pada tanggal 21 Mei 1979. Darwis bukanlah seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya raya. Orang tuanya sehari-hari memiliki mata pencarian sebagai petani dengan dikaruniai banyak anak. Dia diketahui merupakan anak keenam dari 7 bersaudara. Meskipun begitu, orang tua Terelie mendidik dan membesarkan anaknya sehingga tumbuh sebagai pribadi yang pintar dan cerdas. Terelie banyak menghabiskan masa kecilnya di kampung halaman. Semasa menginjak usia masuk sekolah, Terelie mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Kikim Timur, Kecamatan Kikim Timur. Kemudian Terelie melanjutkan jenjang pendidikan tingkat menengah SMP di SMP Negeri 2 Kikim yang juga terletak di wilayah Kabupaten Lahat. Setelah mulai menginjak usia sekolah menengah ke atas, Terelie mulai keluar dari kampung halamannya untuk meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kehidupannya di Bandar Lampung telah membuat sosok Terelie menjadi seorang yang haus akan ilmu. Selanjutnya, Terelie memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia ingin mengenyam pendidikan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Maksud dari keinginannya tersebut adalah kuliah di Universitas Indonesia atau disingkat UI. Pada akhirnya, Terelie berhasil mewujudkan impiannya tersebut. Terelie secara resmi diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Indonesia sebagai seorang penulis novel yang erat kaitannya dengan program studi sastra. Ternyata banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Terelie merupakan mahasiswa dari jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Terelie ternyata tidak bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan dunia sastra atau kepenulisan.
Terelie awalnya bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan. Hal ini pun sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yaitu akuntansi. Melihat latar belakang pendidikan dan karakteristiknya, banyak orang yang sudah salah mengira tentang Terelie. Terelie bukanlah orang yang sama dengan apa yang ditampilkan dalam bukunya. Hal ini tentu saja berkat kecakapannya dalam menulis karya sastra prosa. Banyak orang juga yang bertanya-tanya dari mana Terelie bisa menghasilkan puluhan novel dengan cerita yang menggugah perasaan para pembacanya. Hal ini tentu sangat mengejutkan. Menurut data yang ada, Terelie ternyata cakap dalam menulis novel dan dalam jumlah banyak berkat hobinya menulis. Meskipun seorang akuntan, Terelie merupakan seseorang yang sangat hobi menulis. Dalam dunia kepenulisannya, Terelie sebenarnya merupakan nama pena yang digunakan oleh Darwis. Darwis sendiri mendapatkan nama pena Terelie dari sebuah lagu India. Darwis mengetahui lagu tersebut bersamaan pada saat menyaksikan film India, dan kebetulan bintang utamanya yaitu Shahrukh Khan. Seorang penulis biasanya memiliki keahlian khusus dalam menghasilkan suatu karya sastra, termaksud penulis prosa seperti novel. Misalnya saja seperti J.K. Rowling yang dikenal dengan ciri khasnya dalam menulis novel fiksi dengan imajinasi yang luar biasa. Tidak hanya itu, masih ada pula nama novelis Agatha Christie yang tidak bisa dilepaskan dari karakter Hercule Poirot, atau seorang tokoh detektif yang hadir dalam 33 novel serta 50 cerita pendek yang ditulisnya. Hanya saja, keahlian khusus tersebut tidak berlaku bagi Terelie. Terelie bisa dikatakan hampir bisa menulis berbagai jenis genre karya sastra prosa. Misalnya saja, kemampuan dalam menciptakan novel telah terbukti pada karyanya yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Dalam karya yang menjadi salah satu buku bestseller tersebut, Terelie mampu menciptakan cerita yang dapat dipastikan membuat para pembacanya menangis dan terharu. Selain bestseller, novel Hafalan Sholat Delisa juga berhasil tayang ke layar lebar, bahkan menjadi salah satu film yang paling diburu penonton setelah rilis. Film Hafalan Sholat Delisa memiliki cerita yang hampir sama dengan novelnya, yakni cerita tentang bencana tsunami Aceh tahun 2004. Film yang pertama kali tayang pada 22 Desember 2011 ini berhasil menggait lebih dari 668.000 penonton. Kemudian, Terelie juga menunjukkan kemampuan menulis serba bisanya pada seri novel yang berjudul Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk. Kedua novel tersebut diketahui memiliki genre sebagai novel action. Novel action sendiri dapat dipahami sebagai cerita yang menggambarkan pertarungan seru antara tokoh utama dengan berbagai lawannya. Novel karangan Terelie tidak hanya memiliki daya tarik terkait kemampuan menulisnya. Sebagai alumnus dari salah satu kampus terkemuka di Indonesia, Terelie juga ternyata memiliki pemikiran yang kritis. Pemikiran kritis tersebut dapat dilihat dari cerita yang dibuat untuk memberikan pendidikan politik kepada para pembaca. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Terelie menggunakan akun media sosialnya untuk menyampaikan berbagai pendapat atau kritik untuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya melontarkan berbagai kritik terkait kebijakan, Terelie atau Darwis ini juga aktif dalam melakukan
aksi atau protes secara nyata. Misalnya saja terkait kebijakan pajak yang tinggi untuk para penulis di Indonesia. Sebagai cara untuk merespon kebijakan tersebut, dia bahkan sampai meminta penerbit untuk menghentikan proses pencetakan buku-bukunya. Demikian itu tadi biografi tentang sosok Terelie yang ternyata memiliki nama asli Darwis. Berkat kisah biografi ini, kita dapat mempelajari tentang berbagai sikap kritis yang harus dimiliki seorang manusia, terutama mahasiswa sebagai salah satu agen perubahan. Selain itu, kisah Terelie juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang mantap dan tekun dalam menggapai impian. Terelie juga membuktikan bahwa hobi yang ditekuni bisa menjadi hoki. Hobi juga tidak terlalu terhubung dengan latar belakang. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.